Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Khususnya, kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu koordinat kartesius. Dalam pembelajaran kali ini, kita memiliki dua tujuan. Tujuan pertama, untuk mengetahui posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan kedua, untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, pernah tidak kalian melihat dan membaca denah lokasi? Contohnya seperti denah lokasi berikut. Di sini kita dapat melihat bangunan-bangunan dan posisinya terhadap bangunan lain. Kita dapat melihat bahwa rumah Rio ternyata ada di sebelah utara Masjid Al-Ikhlas. Mengapa kita tahu seperti itu? Karena ada aturan arah mata angin, di mana sebelah atas biasanya adalah sebelah utara. Nah, dalam matematika juga kita dapat menyebutkan posisi suatu benda dengan aturan tertentu. Aturannya dinamakan dengan sistem koordinat kartesius. Seperti apa sih? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, kita memiliki arah-arah tertentu, yaitu ada garis horizontal yang warna merah dinamakan dengan sumbu X. Kemudian ada juga arah dari atas ke bawah atau garis berwarna biru yang dinamakan dengan sumbu Y. Nah, perpotongan antara garis merah dengan garis biru kita namakan dengan titik asal, di mana titik asal ini adalah titik 0,0. Di sini kita dapat tuliskan titik asal adalah 0,0. Dari titik asal ke sebelah kanan garis merah, ini adalah bilangan-bilangan X yang positif, sehingga ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika dari titik asal ke sebelah kiri garis merah, ini adalah bilangan-bilangan X negatif, di mana ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bagaimana jika dari titik asal ke sebelah atas? Dari titik asal ke sebelah atas, ini adalah nilai-nilai Y positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, dari titik asal ke sebelah bawah, ini adalah nilai-nilai Y negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan posisi suatu titik atau koordinat suatu titik, kita dapat menggunakan aturan tertentu. Nah, kita ingat terlebih dahulu ya bahwa sumbu horizontal dinamakan sumbu X atau yang berwarna merah, dan sumbu vertikal yang berwarna biru dinamakan sumbu Y. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih kita menuliskan posisi titik A dan titik B ini dalam koordinat kartesius? Nah, kita dapat menuliskan koordinat titik-titik tersebut dengan menggunakan aturan X, Y. Lihat titik A di sini itu berada pada X angka 2. Sehingga nilai X-nya 2, kita tuliskan posisinya 2. Kemudian kita lihat juga posisinya pada sumbu Y. Nah, ternyata ada pada angka 4. Maka kita tuliskan 4. Bagaimana dengan posisi titik B? Posisi titik B berada pada negatif 1 pada X.
Jadi nilai X-nya negatif 1. Bagaimana dengan nilai Y-nya? Nilai Y-nya ternyata 2. Kita tuliskan 2. Sehingga posisi titik A atau koordinat titik A adalah 2,4 dan koordinat titik B adalah negatif 1,2. Sampai sini sudah paham ya? Nah, setelah tadi kita mengetahui koordinat titik A dan titik B, ternyata ada istilah lain untuk nilai X dan Y-nya loh. Nah, yang pertama koordinat. Koordinat itu X, Y ya, yang nilainya tadi yang kita telah cari. Nih, titik A yaitu 2,4, titik B yaitu negatif 1,2. Nah, jika hanya X, maka disebut dengan absis. Nah, nilai X yang ini disebut absisnya. Nah, ini negatif 1 adalah absis dari B. Kemudian, jika hanya Y disebut ordinat. Nah, jika ini Y, hanya Y-nya saja, maka dinamakan dengan ordinat. Jadi, jika ditanya berapa absis dari titik A, kita cukup menjawab 2. Jika ditanya berapa ordinat titik A, kita menjawab 4. Selanjutnya, kita telah mengetahui ya bahwasannya koordinat kartesius itu ada sumbu X yang berwarna merah dan ada juga sumbu Y yang berwarna biru. Nah, jika kita lihat, ternyata sumbu-sumbu ini membentuk daerah-daerah tertentu ya. Ada daerah ini, dan ini. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, daerah-daerah tadi kita namakan dengan kuadran. Mari kita lihat. Nah, daerah ini kita warnai dengan warna kuning ya. Ini dinamakan dengan kuadran 1. Kemudian daerah yang berwarna ungu kita namakan dengan kuadran 2. Daerah yang berwarna biru kita namakan dengan kuadran 3. Dan daerah yang berwarna coklat kita namakan kuadran 4. Coba kita lihat kuadran 1. Pada kuadran 1, nilai-nilai X-nya ini selalu positif. Begitu pula dengan nilai-nilai Y-nya, selalu positif. Sehingga dalam kuadran 1, kita mengenal aturan bahwasannya X selalu positif dan Y selalu positif. Untuk kuadran 2, kita lihat bahwasannya X-nya itu selalu negatif. Dan Y-nya adalah positif. Sehingga untuk kuadran 2, kita ketahui bahwa X negatif dan Y-nya positif. Untuk kuadran 3, kita lihat bahwasannya nilai X dan nilai Y sama-sama bernilai negatif. Sehingga dapat dituliskan pada kuadran 3, X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, maka bisa kita ketahui bahwasannya X-nya positif dan Y-nya negatif ya. Dituliskan seperti ini. Oke, kita ingat-ingat ya bahwasannya sumbu X yang ini, sumbu Y yang ini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jarak titik dari sumbu kartesius. Nah, pada contoh sebelumnya kita memiliki 2 titik ya, ada titik A dan titik B. Nah, jarak titik A ini dapat kita lihat dari sumbu X dan dapat dilihat juga dari sumbu Y. Nah, coba. Jarak titik A jika dilihat dari sumbu X adalah 4 satuan, benar tidak ya? Mari kita hitung. Nah, kita hitung dari sumbu A ke sumbu X ya. Coba, 1, 2,
3, 4. Ternyata benar bahwa jarak titik A dilihat dari sumbu X ada 4 satuan. Kemudian, jika dilihat dari sumbu Y adalah 2 satuan. Kita buktikan ya. 1, 2. 2 satuan. Sehingga jarak titik A jika dilihat dari sumbu X ini adalah 4 satuan. Dan jika dilihat dari sumbu Y adalah 2 satuan. Nah, selanjutnya coba kita hitung untuk titik B. Yang pertama kita hitung dulu jaraknya terhadap sumbu X ya. 1, 2. 2 satuan. Terhadap sumbu Y kita hitung 1. 1 satuan. Nih, jarak titik P dilihat dari sumbu X 2 satuan sama ya. Dan jika dilihat dari sumbu Y adalah 1 satuan. Kita tentukan koordinat titiknya terlebih dahulu. Untuk titik A, kita lihat A itu adalah nilai X-nya 2. Tuliskan 2. Nilai Y-nya 4. Sehingga kita tuliskan A itu 2,4. Nah, untuk keterangan kita isi dengan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, jarak titik A terhadap sumbu X kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Terhadap sumbu Y, 1, 2. 2 satuan. Atau sehingga titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Titik A berada di kuadran 1. Nah, untuk titik B kita lihat negatif 1 X-nya, kita tuliskan negatif 1, Y-nya adalah 2 ya, tuliskan 2. Ini tutup kurung. Oh, ini harusnya ada tutup kurung ya. Nah, kita lihat jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, terhadap sumbu X 1, 2. 2 satuan. Terhadap sumbu Y 1 satuan. Titik B berada di kuadran berapa? Betul, kuadran 2. Kita tuliskan seperti ini di sini ya. Oke, kita lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu titik C. Oke, titik C kita lihat nilai X-nya ya. Nilai X itu yang di sini, yang garis horizontal. Nilai X-nya itu negatif 2. Dan Y-nya itu ini, negatif 2 juga ternyata ya. Oke, kita hitung jarak titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X, kita hitung 1, 2. 2 satuan. Terhadap sumbu Y, 1, 2. 2 satuan juga ya ternyata. Titik C berada di kuadran 3. Sehingga dituliskan seperti ini. Untuk titik D, kita lihat nilai X-nya terlebih dahulu ya. Nilai X-nya ternyata 4. Kita tuliskan di sini 4. Untuk Y-nya berapa nilainya? Negatif 3. Kita tuliskan negatif 3. Terlebih dahulu kita hitung terhadap sumbu X. 1, 2, 3. 3 satuan ya ternyata. Dan terhadap sumbu Y ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 satuan. Di mana posisi titik D? Ternyata posisi titik D berada di kuadran 4. Sehingga dituliskan seperti berikut. Nah, sudah ini ada latihan soal untuk berlatih pemahaman kalian mengenai materi sebelumnya. Nah, kita diharuskan memberikan keterangan untuk titik B, C, D, dan E. Nah, jawabannya ditulis di buku masing-masing ya. Kemudian, kirimkan fotonya ke WA Ibu di nomor yang tertera di sebelah sini. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Sekian
materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.